Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi, sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu, yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang benar. Semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap. Yesus menyembuhkan dengan cara yang cukup unik. Yesus memisahkan orang itu dari kerumunan, memasukkan jarinya ke telinga orang tersebut, meludah dan menyentuh lidahnya, lalu menengadah ke langit dan berkata, "Efata," yang berarti terbukalah. Seketika itu juga orang itu bisa mendengar dan berbicara dengan jelas. Mukjizat ini bukan hanya peristiwa fisik, tetapi juga mengandung makna rohani yang dalam. Ini adalah tanda bahwa Yesus datang untuk membuka telinga dan hati manusia, agar bisa mendengar sabda Allah dan mewartakannya dengan bebas. Barangkali dalam kehidupan kita, banyak yang mengalami ketulian rohani, tidak mampu mendengar suara Tuhan, baik karena kesibukan dunia
dosa, atau ketidakpekaan hati. Seperti orang yang gagap, kita pun sering sulit menyampaikan kebenaran dan kasih Allah karena takut atau ragu. Yesus mengajak kita untuk membuka diri, membiarkannya menyentuh hidup kita, dan mengalami perubahan yang nyata. Hal ini cukup selaras dengan perutusan Santo Cyrillus dan Methodius yang kita peringati hari ini. Mereka adalah misionaris besar yang membawa Injil ke bangsa Slavia, menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa setempat, dan menciptakan alfabet Slavia agar lebih banyak orang bisa mengenal Tuhan. Mereka adalah teladan bagaimana seseorang yang telah terbuka oleh kasih Allah, kemudian menjadi pewarta bagi sesamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak hanya menyembuhkan orang tuli dan gagap itu, tetapi juga membawa pemulihan total, bukan hanya bagi tubuh, melainkan juga bagi jiwa. Ini menunjukkan bahwa iman bukan hanya soal percaya dalam hati, tetapi juga bagaimana kita mewujudkan iman itu dalam tindakan. Santo Cyrillus dan Methodius dengan semangat kerasulan mereka menunjukkan bahwa Injil harus bisa diakses oleh semua orang. Iman kita pun seharusnya tidak berhenti pada diri sendiri, melainkan menjadi jalan bagi orang lain untuk mengenal Tuhan. Jika kita telah mendengar kebenaran, kita juga dipanggil untuk menyuarakannya. Maka hari ini kita diajak untuk bertanya, apakah saya masih tertutup terhadap suara Tuhan? Apakah saya sudah berani bersaksi dengan jelas? Yesus berkata, "Ephata, terbukalah." Ia ingin membuka hati, telinga, dan mulut kita agar kita mampu mendengar, memahami, dan mewartakan kasih-Nya. Marilah kita meneladani Santo Cyrillus dan Methodius yang setia membawa terang Injil ke tempat-tempat yang belum mengenalnya. Dengan demikian, kita pun menjadi saksi hidup kasih Allah, bukan untuk disimpan, melainkan untuk dibagikan. Terbukalah, dengarkan suaranya, dan wartakan kebaikannya. Ya Allah, Bapa kami, Engkau telah menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada manusia. Engkau mengutus Yesus Putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Kami mohon, semoga kami membuka mata dan hati kami, sehingga kami juga mampu melihat sesama yang membutuhkan kesembuhan seperti yang kami harapkan dari Engkau. Doa syukur ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.